Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, di awal tahun 2022 Perempuan Bali Bicara kembali hadir tentunya bersama saya Made Sukadana Karang. Pemirsa, 2022 baru saja kita lewati beberapa hari dan tentunya kalau kita berbicara tentang program dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, sudah banyak sekali program-program yang dicanangkan dan tentunya juga sudah ada yang dilaksanakan. Nah, bagaimana sinergitas program dan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir wanita-wanita yang luar biasa. Hari ini saya sudah dikelilingi perempuan-perempuan Bali yang sangat luar biasa sekali. Ada Ibu Putri Koster, beliau adalah Ketua Tim Penggerak Provinsi Bali, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya, Selamat Ibu? tahun baru, becek. Selamat tahun sehat. baru juga. Iya. Ini nggak ada janjian kan, Bu? Semuanya pakai warna senada gitu. nuansa warna PKK. Oh, waduh, PKK ini. Iya. Baik. Kalau beliau pakai kostum kerja PKK. Aha. Nah, kalau ibu Iya, pakai ini yang baru lagi nih. Ini selalu baru saya lagi. tanyakan ini. Tapi warnanya mirip-mirip ya. Bu, sebelum kita ke topik kita, Nggih. ini baju baru, Bu. Selalu baru di tahun baru. Jadi ibu selalu menyempatkan dalam kegiatan-kegiatan itu memakai hasil kerajinan masyarakat, para penenun, para Yeah. pengrajin nih. Jadi senang rasanya, bangga rasanya kalau misalnya ibu lagi pakai nih, orang senang, boleh dong, ikut dong gitu kan. Jadi ibu juga membantu menyampaikan kepada masyarakat, ini loh karya-karya yang bagus, karya-karya yang berkualitas gitu kan. Jadi iklan berjalan. Nah, ini ikonnya emaknya Dekon Asdan katanya. Iya, kan ibu-ibu ketua kabupaten juga beliau adalah ketua Dekranasda juga. Iya. Jadi kegiatan dan ruang kerja kita nggak jauh-jauh. Oke, Ampura. Ini buatan dari mana sih, Bu? Boleh saya pegang nggak sih? Siapa tahu dapat ininya, Ini ibu kainnya. dapatkan dari desainer Bali, Lucy Dame ya. Kemarin pembukaan pameran IKM Bali Bangkit, ibu temunya itu. Jadi bahannya sutra, motifnya seperti ini. Jadi benar-benar kita bangga. Ibu juga nggak nyangka. Look, kayak 3 dimensi loh, Bu. Betul, Bener, betul. Iya, ya, Bu ya. Iya, Keren banget. Gitu. Jadi kalau yang ingin mendapatkan iki ada sekarang di pameran IKM Bali IKM Bangkit. Bali Bangkit di Sirarawa ya tentunya ya. Pameran itu juga kerjasama dengan UP2K PKK seluruh Bali. Baik. Kulinernya. Jadi Oke. bersinergi, nggak jauh-jauh ruang kerja kita. Baik, Ibu terima Made kasih. juga kan mirip-mirip. Ini ndek juga kan? Enggak dong, Ndek Bali juga deh. Iya. Jangan salah, ndek ini dihasilkan di Karangasem ya Bu ya. Waduh, saya yang belum tahu nih. Di Sidemen Di Sidemen ada ya, Bu, ndek, ya? ada songket gitu. Tapi kalau yang ini ibu nggak yakin di mana gitu. Di mana dapatnya? Jadi malu ngomongnya. Dapat oleh-oleh pokoknya ya. Baik, terima kasih Ibu Putri sudah hadir. Sama-sama, Nanti kita Made. akan ngobrol lebih banyak lagi tentang sinergitas program dan kegiatan Siap. yang tentunya dari tim penggerak PKK Provinsi Bali dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Juga hadir hari ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem, Ibu Nuriasi Gededana. Om Swastiastu, Ibu. Ya, Apa kabarnya, Ibu? Becik. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Terima kasih juga. Ini kalau kita berbicara tentang Karangasem, saya kangen loh ke Karangasem lagi. Dulu kalau ada program Made nih, Bebeki namanya, ke Karangasem. Iya. Wah, keren Di banget. Banjar-Banjar nih. Oke. Mestinya nanti lanjutkan lagi. Iya, tetapi dengan prokes yang ketat juga ya, Bu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Nur sudah hadir. Dan yang pastinya kalau tadi dari Bali Timur, kita ke Bali Barat. Nah, ini ada Ibu Gusti Ayu Chandrawati Tambe, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana. Om Swastiastu, Ibu Ayu. Apa kabarnya, Bu? Sehat. Gimana perjalanannya dari negara? Lumayan. Jauh sekali sih. dari Tapi negara. kalau sudah biasa nggak Sudah terasa. Nggak kejebak macet kan, Bu? Ya macet pasti. Macet pasti. Oke. Mudah-mudahan nanti cepat jalan tolnya. Jadi jalan kita tolnya nggak selesai. macet. Aduh, ini nancep ini. Ini pesan yang harus disampaikan sama Bapak Gubernur nih kayaknya. Betul.
Ayu, terima kasih juga sudah Inge. hadir di studio pada hari ini. Nah, saya ke Bu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bu Putri. Bu, ini kita berbicara tentang sinergitas program. Nah, ada kata sinergi di sini. Ini betul, kenapa betul. sih harus ada sinergitas ini dari kalau Made tahu ini sinergitas itu ada hubungannya erat kaitannya dengan hubungan, kemudian dari atas sampai ke bawah seperti itu. Betul, betul. Kalau sinergi itu ibarat sapu lidi ya. Iya. Nah, kalau dia mesekian jadi satu ikatan itu akan dapat menghasilkan sesuatu dengan baik, dapat mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan sempurna, sesuai harapan. Tapi coba kalau dia sendiri-sendiri satu-satu tidak punya kekuatan kan. Nah, PKK memang begitu. Dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga desa wisma itu secara struktur vertikal memang kita harus berkoordinasi, berkonsultasinya ke masing-masing jenjang. Jadi itu. Nah, dari struktur saja sudah memang mengharuskan kita harus bersinergi. Itu kalau tidak putus dia rantainya. Semisalnya pusat punya program ada lomba ini, lomba itu, ketika ada jambore itu ada sekitar 9 lomba termasuk tertib administrasi, hatinya PKK dan lain sebagainya. Kalau di daerah misalnya tidak mau ikut, nggak akan jalan itu kan. Makanya harus bersinergi kita sehingga program pusat dapat jalan. Begitu juga ibu. Kalau yang ibu ini punya program di provinsi, wilayahnya yang harus ibu datengin kan kabupaten, kota. Nah, jadi kalau kabupaten kota tidak ikut, tidak bersinergi dengan kegiatan itu kan nggak nyambung ibu. Nah, jadi itu yang mengharuskan kita bersinergi. Jadi menyatukan daya dan upaya. Karena kalau dilihat dari ininya saja namanya pengurus kita ini kan namanya tim penggerak yang memang harus menggerakkan. Gerakan apa ya? Gerakan yang munculnya dari masyarakat, dari keluarga-keluarga, apa yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga tersebut dalam situasi hidup dan kehidupan kita dari semua lini kehidupan. Jadi disitulah PKK. Jadi PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi kami ini tim penggerak untuk memberdayakan. Jadi memberdayakan itu termasuk untuk mengangkat powernya, membimbing, membina, mengarahkan itu. Sehingga keluarga-keluarga itu muncul kekuatannya untuk dapat bergerak memenuhi apa yang menjadi harapan paling besar itu harapan bangsa dan negara. Karena kekuatan paling kecilnya ada di keluarga. Kemudian setelah berdaya, mereka mampu itu kesejahteraan keluarga. Sejahtera artinya mereka keluarga-keluarga itu minimal sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, kemudian kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mampu pemenuhan itulah keluarga itu dinamakan sejahtera. Keluarga yang mana? Yang komponen terkecil dari masyarakat kita. Terdiri dari orang tua, anak gitu. Itu keluarga. Jadi itulah kita ini tim penggerak. Harus menggerakkan, yang bergerak siapa ya? Masyarakat. Iya, karena gerakan ini munculnya dari masyarakat. Jadi ini klub. Kami menggerakkan masyarakat yang bergerak. Itu juga sebuah sinergi. Jadi kami di internal kepengurusan dari tingkat pusat hingga desa harus bersinergi. Dan kemudian semua sinergi kami ini harus disinergikan juga dengan masyarakat. Baru tercapai tujuan. Sesungguhnya dia sederhana, tetapi karena kita jelimet dengan definisi-definisi, akhirnya aduh PKK apa ya gitu. Padahal kalau yang paling mudah adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang kita arahkan, kita bimbing sesuai dengan tugas kita. Gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat, gitu. Sehingga tujuan, apa yang menjadi tujuan akan dicapai dengan sinergitas. Ibu Putri, Bu Ayu, Bu Nur, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima
terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Dialog Perempuan Bali Bicara. Masih bersama perempuan-perempuan Bali yang sangat luar biasa sekali di sini. Ada Ibu Putri Koster, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Kemudian Ibu Ayu Chandrawati Tambe, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana. Dan yang pastinya hari ini kita juga sudah menghadirkan Ibu Nuriasi Gededane, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem. Ibu, tahun 2022 baru saja kita lewati beberapa hari ini sendiri. Ya. Tentunya ada fokus dari tim penggerak PKK Provinsi Bali ini sendiri sebagai mitra pemerintah tentunya, Bu. Okay. Apa yang menjadi fokus atau program dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, Bu, di tahun 2022 ini, Bu? Belajar dari situasi kondisi di tahun 2021, kemudian kita melihat prospeknya seperti apa ya ke depannya terkait dengan pandemi ini. Yeah. Situasinya akan bagaimana. Jadi kita berpikiran bahwa pandemi masih belum hilang. Kalau melandai barangkali, makanya kita siapkan kemudian kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan situasi. Jadi segala kegiatan kita di tahun 2022 tetap dengan prokes yang ketat. Jadi segala aturan pemerintah kita jalankan, tetapi kita bisa melaksanakan kegiatan. Nah, fokusnya itu di tahun 2022 ini, Made, Ibu, di PKK Provinsi Bali itu fokus pada 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan sosialisasi. Kemudian yang berikutnya aksi sosial. Nah, kalau sosialisasi itu terkait bagaimana Ibu hadir di media-media, termasuk juga seperti sekarang ini lewat media televisi, Ibu menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Apakah terkait dengan program Ibu sendiri di PKK atau terkait dengan visi dan misi dari pemerintah. Kalau Ibu misalnya kan pemerintah Provinsi Bali, kalau Bu Nur pemerintah Kabupaten Karangasem, kalau Ibu Chandra pemerintah Kabupaten Jembrana, tetapi yang itu tersinergi kembali bahwa itu semua mengerucut untuk pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali. Nah, ini Ibu sosialisasi, misalnya sekali waktu Ibu mensosialisasikan sebenarnya PKK itu apa. Banyak orang sangat terkenal itu kata PKK, tapi apa sesungguhnya gitu. Jadi tidak semua ini PKK itu ada pengurus yang disebut dengan tim penggerak PKK, ini ada kepengurusannya di semua jenjang, kemudian yang digerakkan itu ya masyarakat. Jadi sebenarnya kita tidak punya anggota gitu, tetapi semua masyarakat terutama keluarga menjadi sasaran dari kegiatan dan program-program PKK. Biar itu kesehatan, itu pendidikan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga pola asuh itu. Nah, kemudian yang aksi sosial. Aksi sosial itu Ibu ingin PKK langsung bisa bertatap muka dengan masyarakat, terutama dalam situasi pandemi ini. Ya, jadi ketika kita bertatap muka, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu yang kita lakukan. Apalagi PKK kan itu di nomenklatur itu ada bahwa kita berhak mendapatkan anggaran untuk setiap kegiatan-kegiatan PKK. Anggarannya itu dari PAD masing-masing. Ya, kalau Ibu dapat anggaran dari provinsi, kalau ibu-ibu yang di kabupaten kota dari pemerintah daerah masing-masing. Tetapi Ibu juga mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Bali menyalurkan bantuan kepada PKK kabupaten kota. Itu sehingga pemerintah Provinsi Bali memberikan dalam bentuk BKK. Nah, dari BKK itu masuk ke PAD Kabupaten Kota, di sana sudah dijaga dengan juknisnya, sehingga PKK bisa memanfaatkan anggaran tersebut. Jadi begitu bantuan Ibu, sehingga sinergi tidak hanya Ibu berbagi kerja saja dengan Kabupaten Kota, tetapi lewat dana yang dimiliki provinsi, Ibu juga menyampaikan bantuan dana kepada PKK Kabupaten Kota sehingga gerak dari Kabupaten Kota bisa sesuai harapan Ibu yang ada di provinsi. Jadi aksi sosial. Nah, kalau sosialisasi kan sudah Ibu melalui televisi, kita bicara tentang apa saja. Sekali waktu ketika kita menyentuh 10 program pokok PKK terkait dengan lingkungan hidup misalnya, lingkungan kita ya Ibu berbicara terkait dengan program dari pemerintah, bagaimana
mengelola sampah berbasis sumber gitu kan, sesuai dengan Pergub. Jadi di kabupaten juga gitu, karena wilayahnya ada di kabupaten masing-masing. Kalau aksi sosial kemarin sudah Ibu mulai. Jadi dalam setahun niki. Jadi langkah aksi sosialnya sudah Ibu lakukan juga. Sudah mulai, dan itu sudah dimulai di Kabupaten Jemberana kemarin dalam bentuk pasar rakyat. Pasar rakyat itu. Jadi pasar rakyat itu ada keuntungan-keuntungannya. Pertama, seluruh pengurus TPPKK provinsi, kabupaten, kota itu berkumpul di satu kabupaten yang ketempatan. Nah, yang pertama itu kayak kemarin kan di Jemberana. Di Jemberana. Nah, jadi yang Karangasem, Bangli dan lain sebagainya semua ke Jemberana. Lalu di situ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jemberana menghadirkan para petani dengan hasil pertaniannya, para pengrajin dengan hasil kerajinannya, kemudian kuliner, olahan lain itu jadi kumpul di situ, kita berbelanja di situ. Gitu. Coba bayangkan, seluruh pengurus TPPKK kabupaten, kota, dan provinsi datang ke Jemberana berbelanja, menyapa para petani, para pengrajin. Kan mereka senang. Kecil sesungguhnya, Madi, tapi kalau kita mau lakukan itu luar biasa. Sebentar Bu, saya sampai merinding. Merinding ya? Iya, kalau kita sudah bicara ya, alam akan memberikan wangsitnya, Madi akan merinding kalau kita seorang pemimpin, jadi seperti Ibu Nur dan Ibu Chandra ketika bekerja memikirkan memang untuk rakyat, itu luar biasa. Pasti semesta akan membantu kita. Nah, jadi waktu di Jemberana itu lumayan juga, mereka sangat senang kita sapa. Nah, kan kita berbelanja nih, Madi. Jadi hasil belanjaannya nggak boleh bawa pulang. Loh, udah belanja nggak boleh dibawa pulang? Iya. Karena Kak Ibu harus menerapkan terima kasih. Konsep terima kasih seperti apa yang Ibu? Jadi Ibu terima, kan Ibu belanja nih, kan terima belanjaan yang dari lain pedagang. Juga belanja. Kan terima dari pedagang. Nah, Ibu beli singkong, terima singkong. Ibu beli beras, Ibu terima beras. Terus Ibu Chandra memilih 100 masyarakat yang kira-kira membutuhkan. Jadi Ibu terima belanjaan itu, Ibu kasih ke masyarakat. Ya, jadi terima kasih gitu kan. Jadi belanjaan nggak boleh dibawa pulang, tetapi dibagi. Waktu di Jemberana kita memilih, Ibu Chandra memilih 100 orang masyarakat Jemberana yang menerima. Jadi kita kalau Ibu itu jadi 100 bungkus belanjaan itu kita serahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dipilih Bu Chandra. Nah, kemudian kabupaten lain keikhlasan berapa bisa memberi, tetapi biar rata seperti ini, Kak. Jadi yang misalnya 100 orang yang Kabupaten Karangasem memberi 10 bungkus kepada 10 orang, Jemberana 20 orang gitu misalnya. Jadi, ya seperti itu. Saya ke Ibu Chandra dulu, izin dulu Bu Chandra. Nah, ini ketika dipilih nih Jemberana jadi yang pertama kali di tahun 2022 ini sendiri, kaget nggak sih Bu? Waduh, ini Ibu Putri langsung memilih Kabupaten Jemberana. Ini persiapan dan pelaksanaannya juga dipersiapkan dengan matang sekali, sehingga seperti konsep Ibu Putri katanya, terima kemudian kasih lagi kepada orang masyarakat Jemberana tentunya. Seperti apa Ibu pelaksanaannya? Terima kasih izin Ibu Ketua. Kabupaten Jemberana mempersiapkan sudah menjadi pelaksana pertama ya pasar rakyat itu dukungan pertama, dukungan dari pemerintah daerah Bapak Bupati Jemberana. Pasti itu sinergi yang harus. Yang kedua, dukungan dari gotong royong kita dari tim penggerak PKK kecamatan, tim penggerak PKK desa dan kelurahan, juga ada Dekranasda, Pakis juga ada Ibu, Bank BPD juga ikut, dan semua organisasi wanita ikut mempersiapkan pasar rakyat nih terus lagi itu wujud sinergitas Made ya Ibu ya. Entar Bu, saya merinding 2 kali nih. Jadi pusing nih. Jadi bagaimana antusias atau respon masyarakat ketika wah ini didatangin ibu-ibu pejabat, bisa dikatakan ibu-ibu yang sudah familiar sekali, apalagi Bu Putri langsung turun ke sana. Sangat senang sekali. Inovasi dari Ibu Ketua kita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, pasar rakyat itu yang dibuat Niko sangat luar biasa katanya Ibu.
Jadi mereka senang ya, Iya, senang ya. iya, iya. Manfaat yang didapatkan ketika ada pasar rakyat di sana itu sendiri seperti apa untuk petaninya, kemudian pelaku-pelaku usaha kecil seperti lainnya seperti apa, Bu? Iya, dibantu oleh Ibu. Senang Kemudian pasti senang, mereka ya, bisa senang sekali. memperkenalkan produk-produknya, Nggih. terutama nih ke yang pengrajin ya Bu ya, Nggih. pengrajin. Kalau Pengrajin. Jembrana kan terkenal dengan ika Bu, Songket, songket, nggih, betul, kulinernya ya. juga, nggih, olahan-olahannya. nggih, semuanya Itu nggih. apa namanya, jajebendu ya Bu? Jajebendu, kuliner nggih, jajebendu, ayam jajebendu, betutu, ayam nggih. betutu, lontong serapah, nggih Bu nggih, Nggih, iku Nika. sami ya. Jadi Kok nggak ngajak saya, Bu? nanti giliran di Karangasem Kalau ya Bu sudah ya. makanan aja. Sebentar, saya juga dengar ada yang kalau sudah dengar apa musik jegok itu nggak bisa diam, langsung nari ya. Katanya ini ikut nari ya. Ibu Putri langsung nari ya katanya waktu itu ya, menghibur Jangan masyarakat. salah, kan ibu itu Mantan penari jegong. Iya, iya. Ibu, ikut di nggih, Sanggar Sang- Suaragung di Sangkaragung ya. Sangkaragung, iya. Iya, iya. Tapi Nika yang ibu senang, jadi Ibu Chandra itu di Kabupaten Jembrana menjadi yang pertama. Nah, makanya Ibu lihat kalau yang pertama sudah bagus, yang lain kan bisa mengikuti atau sedikit berinovasi supaya lebih baik. Nah, Ibu lihat Dika, kerjasama antara Pemkab yang mendorong PKK, itu yang Ibu inginkan. Jadi Ketua Tim Penggerak PKK itu kerjasamanya sama Pemkab itu bagus. Jadi artinya Ibu Chandra dan Pak Tambo itu komunikasinya akan sangat bagus, karena PKK sungguh tidak bisa bergerak kalau tidak didorong dan didukung oleh pemerintah. Karenanya bentuk sinergitas nih kan bagaimana Bapak Tambo selaku Bupati sangat memperhatikan, oh PKK ini akan bergerak maksimal, apa yang bisa didorong, didukung. Jadi sediakan tempatnya, tendanya dan lain sebagainya, sehingga di situ Ibu bergerak. Nah, di provinsi juga seperti ini Kak. Jadi Ibu berkomunikasi dengan Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali. Jadi Ibu diberikan ruang, diberikan ada anggaran juga sehingga bisa Ibu bergerak semaksimal, Kenten. Tetapi anggaran bukan satu-satunya untuk kita bisa bergerak kan, karena itu kreativitas sangat kita butuhkan di situ, Kenten. Jadi yang pertama niki pasar rakyat niki yang program kegiatan tahunan. Jadi sampai kemudian yang terakhir itu di kabupaten kota. Jadi kemudian berikutnya juga provinsi juga akan mengadakan, tetapi Ibu memilihnya di bulan Agustus berdekatan dengan ulang tahun Provinsi Bali. Jadi sinergi kita. Jadi tapi karena provinsi itu pusatnya di Denpasar, jadi Ibu mengadakannya di Kota Denpasar itu. Jadi tidak hanya kita berbelanja, tetapi sekalinya ketempatan juga. Gitu. Baik, Ibu Putri. Tapi yang di Kabupaten Jembrana luar biasa. Terima kasih Ibu Chandra. Aduh, ini cukup. Dan omsetnya juga lumayan. Omsetnya jadi beliau langsung laporan penjualan dari hasil pertanian sekian, kuliner sekian, kerajinan sekian. Dan Ibu juga menggandeng di Keranasda. Di Keranasda turun melihat kemudian para pengrajin, kita akan pilih nanti bisa masuk ke pameran IKM bangkit lagi ya. Betul. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Ibu Putri sudah datang jauh-jauh ya ke Negara gitu. Negara jauh gitu ya. Belanja. Baik, Ibu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Masih di Perempuan Bali Bicara, sinergitas program dan kegiatan tim penggerak PKK Provinsi Bali dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota masih menjadi topik kita pada hari ini. Nah, melihat keberhasilan, bisa dikatakan ini cukup sukses juga penyelenggaraan pasar rakyat pertama yang diselenggarakan di Bali Barat tentunya di Jembrana. Nah, nanti saya ke ketua tim penggerak PKK Kabupaten Karangasem ini juga sudah ini pasti ngintip nih, ini apa ini yang menjadi kuncinya sehingga Jembrana juga berhasil seperti itu. Karangasem mesti. Karangasem juga sudah mempersiapkan nih Bu. Karangasem ada jadwalnya kan Bu Putri? Ada, setelah niki Februari Karangasem. Februari ya. Awal Februari. Kenapa di awal kan kalau masyarakat pada umumnya ASN, pegawai kantoran begitu kan. Gajiannya di awal bulan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Kalau di akhir bulan nanti duit udah habis, mereka pada nggak belanja. Alasannya duit saya sudah habis gitu kan. Nah, niki untuk mengetuk hati, peduli gitu dari tim penggerak kita yang melakukan. Jadi kita memilihnya di awal bulan. Di awal bulan ya. Februari awal. Sekalian deh ulang tahun saya juga di situ. Sekalian dirayakan di Karangasem. Ibu Nuriasih, ini persiapannya seperti apa nanti Bu? Sudah dipersiapkan sekali untuk pasar rakyat yang akan diselenggarakan nanti di Karangasem Bu? Sementara ini kami masih menunggu dari arahan Ibu Ketua Provinsi. Rencana kami mengadakan pasar rakyat. Tempatnya di mana? Tempatnya di Lapangan Chandra Buana. Yang dulu nggih, yang tempat kita baru. Itu luas, ya, itu luas tempatnya. Di situ satu-satunya tempat yang paling luas di Karangasem. Nah, itu kami sudah adakan rapat bersama UKM, bersama bersinergi sama PMD. Nah itu karena rumah kita ada di PMD, supaya Bapak Kadis PMD membantu Bapak Bupati terutama. Nah tempatnya sudah ada, misalnya dibantu apa untuk tenda, pemasangan tenda seperti ini. Nah itu sinergitasnya dengan sinergitas juga sudah akan dipilih juga siapa-siapa yang akan di sana untuk pasar rakyatnya untuk berjualan berjualan seperti itu. Nah ini Bu Putri, kalau di Jembrana kan kalau tadi konsepnya luar biasa sekali, terima kasih, diterima, tetapi dikasih lagi kepada masyarakat seperti itu. Termasuk juga hasil-hasil IKM dan UMKM, padahal kan ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten Kota ini kan pengen juga dong bawa oleh-oleh khas dari setiap daerah kabupaten. Jadi ibu bagi begini, karena kalau hasil kerajinan semisal kain dari nilai harga itu kan jauh lebih mahal dari yang namanya hasil pertanian. Nah, jadi tim penggerak PKK Kabupaten Kota dan Provinsi berbelanjanya fokus pada hasil pertanian dan kuliner. Kulinernya juga ketika ketempatan dari Kabupaten Jembrana misalnya Karangasem nanti tidak perlu menyediakan konsumsi, nggak perlu repot-repot menyediakan konsumsi untuk kami-kami yang datang dari daerah lain, dari kabupaten lain. Kami untuk makan siang berbelanja di kuliner. Nah, begitu kan. Nah, kalau hasil-hasil kerajinan Ibu menyampaikan kepada seluruh pengurus, silahkan berbelanja dengan uang yang bukan uang TPPKK-nya, berbelanja sendiri, itu boleh untuk diri sendiri. Karena kalau untuk dibagi nanti nggak adil, kan? Paling kalau kita belinya cuma kain 1 atau selendang 5 lembar gitu, kalau dibagi kepada masyarakat ada yang dapat, ada yang nggak dapat, kan? Nah, kita fokus untuk memberikannya kepada masyarakat Nika adalah berupa kebutuhan pokok, kebutuhan dapur. Kalau supaya juga para pengrajin yang berjualan dapat berjualan, itu pengurus boleh untuk dibawa pulang, beli sendiri tapi dari dompetnya sendiri. Kalau ibu tim penggerak PKK provinsi, ibu punya uang suka duka, jadi ibu pengurus udah capek ngurusin, nah kita urunan pula gitu. Jadi setiap turun ibu paling tidak sekitar urunan pengurus PKK itu sekitar 10 jutaan itu ibu berbelanja di hari itu. Kemudian hasil belanjaannya itu ibu bagikan kepada masyarakat yang ketempatan. Jadi sekitar itu uang yang ibu bawa. Ibu pribadi juga ikut,
Tetapi pengurus yang lain bila ingin membeli kerajinan boleh dibawa pulang, tapi dengan duit sendiri. Nah, gitu. Ini ya, apa yang dilakukan oleh seorang Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK selalu diintip oleh nasional ini. Tagline Ibu juga sering sekali dipakai tagline nasional ini sendiri. Ini konsep terima kasih ini sangat luar biasa. Bu, apa yang menginisiasi atau mendasari sehingga terlaksanakannya atau diselenggarakannya pasca rakyat yang notabene dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat lagi kembali, Bu? Itu mulainya dari kan beda lagi dengan pemberian sembako seperti itu. Kalau pemberian sembako kan dua arah ya. Jadi ibu yang memberi ke masyarakat yang diberi, gitu kan. Kalau niki ada segitiga dia. Ada para petaninya, pengrajinnya, uang yang ibu punya misalnya, kalau ibu berikan sembako, ibu beli sembako sudah langsung ke sini, gitu. Walaupun sembakonya dibeli di pedagang juga. Tetapi ini nuansanya akan berbeda ketika para petani khususnya sekali waktu kita sapa, kita berbelanja. Jadi uang yang kita miliki seperti pisau bermata dua dia, kena pedagangnya, kena penerimanya, kan begitu. Nah, jadi hal yang melandasi ibu melakukan ini karena suasana COVID ini, paling tidak hal yang paling mendasar adalah kebutuhan kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan primer itu, kebutuhan perut itu, gitu, itu yang harus diisi. Jadi sebelumnya juga kan waktu begitu pandemi bulan Juni itu PMD Provinsi Bali sudah mengarahkan ibu supaya refocusing anggaran. Kita sudah membantu lewat ratusan ton beras itu ibu bagi melalui PKK Kabupaten Kota. Nah, Nika dari situ kemudian ibu bergerak bikin penggak PKK lagi. Kalau penggak PKK ibu urunan juga, itu sinergi juga. Jadi yang Kabupaten Kota mengeluarkan kebutuhan dari hasil-hasil pertanian semisal telur dan lain sebagainya, lalu ibu mengeluarkan beras, gula, jadi ibu jadikan satu. Jadi kabupaten memilih desa mana yang ketempatan, di situ dihadirkan sekitar 50 orang boleh mengambil satu-satu. Itu teknisnya seperti itu. Kalau sekarang pasar rakyat, ya pasar kan tempat orang berbelanja. Jadi ibu membeli lalu ibu beri kepada masyarakat. Itu cara. Jadi ada 3 keuntungan seperti yang ibu sampaikan di awal. Ibu bisa bertemu dengan seluruh kader dari seluruh kabupaten kota. Ibu bisa menyapa masyarakat di sana. Ibu bisa berbelanja kepada petani dan para pengrajin, dan ibu bisa memberi di situ. Nah, begitu. Jadi kan luar biasa yang kita lakukan. Jadi harus selalu kita menemukan cara-cara yang sesuai dengan pergerakan PKK, bahwa sasaran PKK itu adalah membuat masyarakat terutama yang paling kecil itu, yang keluarga itu menjadi bahagia. Walaupun belum bisa kita membuat mereka jadi sejahtera, minimal ketika kita sapa mereka bahagia, muncul semangatnya, kemudian akan mendorong dan mengupayakan mereka untuk ketika punya semangat mau bangkit dan bekerja walau masa pandemi. Setelah 2 tahun kita masih juga mengalami masa seperti ini, jadi kita harus menemukan kiat-kiat atau cara-cara yang lebih inovatif sesuai dengan keadaan. Jadi kita lupakan saja dulu bagaimana, sebelum pandemi saya begini, udahlah nggak usah bernostalgia, tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang untuk ancang-ancang kita ke depan, itu yang harus kita lakukan. Makanya ibu selalu mengajak PKK tidak membuat program atau kegiatan di awang-awang yang hanya bicara-bicara saja tentang kesejahteraan, tapi lakukan yang terkecil sekalipun yang bisa kita lakukan, tetapi penuh dengan ketulusan hati, dengan cinta yang besar, niscaya itu akan dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi lakukan hal yang paling kecil dengan cinta yang sangat besar. Ibu yakin itu akan membuat masyarakat menjadi bahagia. Daripada kita duduk di atas meja, ibu melakukan kegiatan webinar, tetapi kegiatan webinar itu membicarakan sesuatu yang memang harus disosialisasikan. Tetapi kalau yang harus dilakukan langsung masyarakat, menyentuh masyarakat, itu biasanya ibu turun dalam bentuk aksi sosial. Webinar itu ibu melakukannya karena
PKK juga harus mengikuti kegiatan sesuai dengan tuntutan zaman, digitalisasi di masa pandemi. Jadi kegiatan-kegiatan sekarang semacam rapat konsolidasi, konsultasi, rakon gitu. Kalau dulu rakon itu ribet banget, harus bertemu PKK begini begitu, tapi kemudian hasil rakon tidak terimplementasi. Nah, sekarang rapat konsultasinya Ibu mudahkan saja dengan cara Zoom meeting Ibu, begitu kita tidak harus bertemu, Ibu Chandra tidak harus repot-repot dari Jembrana kena macet, Ibu Nur juga nanti mual-mual muntah-muntah. Iya kan? Jadi kita mudahkan saja. Jadi konsultasinya lewat Zoom. Ibu, ini loh kegiatan kami di provinsi supaya jalan. Yuk program Ibu sinergikan dengan program kami ya, begitu. Jadi boleh silakan di kabupaten kota masing-masing punya juga inovasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang harus bersinergi, semacam program unggulan hasil Rakernas 9 itu ada 4 program unggulan, itu hatinya PKK, ada Paredi, ada Galeri Pelangi, ada Gagah Bencana, itu 4 yang harus dilakukan. Semuanya terakomodir 10 program pokok PKK di dalamnya. Nah, itu harus kita sinergikan. Hatinya PKK, pusat kan tidak punya, wilayahnya adalah seluruh provinsi. Ibu juga yang di provinsi, wilayah yang harus Ibu awasi dan bimbing dan arahkan kan kabupaten kota. Kabupaten kota koordinasikan dengan kecamatan. Dan desa lah yang punya wilayahnya. Makanya koordinasi konsultasinya harus tepat. Jadi pemahamannya harus sama sehingga hatinya PKK dapat terwujud. Kalau hatinya PKK itu kan halaman asri teratur indah dan nyaman. Jadi PKK mengajak semua warga masyarakat, semua keluarga, yuk kita tata halaman rumah kita sendiri supaya dia menjadi indah dan nyaman. Indah itu tidak harus dia mahal, gitu, tapi tertata dengan baik sehingga kita selalu rindu pulang ke rumah. Karena apa? Rumah memberikan kenyamanan bagi keluarga. Kenapa? Karena ada hal sekecil apapun halaman rumahnya indah. Jadi seperti hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Nah, itu yang disinergikan, Madi. Kalau ini tidak nyambung, jadi Ibu teriak-teriak tentang hatinya PKK, tetapi misalnya kalau kabupaten tidak menyampaikan ke kecamatan, tidak mengkoordinasikan ke desa, ketua tim penggerak PKK desa diam saja, nggak akan bisa terwujud. Begitu, makanya harus nyambung. Sebenarnya keorganisasian PKK itu sangat lengkap, dari pusat hingga daerah. Jadi makanya itu dia harus disinergikan. Jadi dari pusat, jadi ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, sampai ke desa. Desa juga punya dasawisma. Kalau itu bergerak gitu, jadi jalurnya ini sudah bersinergi, pemahamannya sama, Ibu kira tidak sulit untuk mewujudkan. Tapi kadang-kadang kan terputus di tengah jalan ini, nggak nyambung dia gitu. Kalau kita sampaikan, tetapi tidak terimplementasi di daerah. Nah, itu yang susah biasanya. Jadi sinergitas itu mudah kita mengucapkan, tapi sungguh untuk bisa terwujudnya itu perlu tata cara tersendiri untuk membangkitkan semangat, menyesuaikan pemahaman kita. Baik, Ibu Putri, Bu Nur, dan Bu Chandra, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ada yang bisa dikatakan menjadi catatan kita yang disampaikan oleh seorang ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Lakukan hal yang kecil tetapi bisa menghasilkan yang besar. Itu yang sangat luar biasa sekali. Dan Karangasem pun juga akan melakukan hal nanti, Bu, di pasar rakyat berikutnya yang akan diselenggarakan Astungkaro Februari akan dilaksanakan ini. Persiapan seperti apa yang sudah dipersiapkan sekali lagi, Bu? Kan Karangasem kita mengetahui juga andalannya banyak sekali di situ, ya, hasil IKM, UMKM-nya juga, terus kulinernya juga. Seperti apa, Bu, nantinya, Bu?
Untuk yang di Karangasem, yang dari kulinernya, kami sudah persiapkan ada makanan ciri khas dari Karangasem, belayak, ada daluman, ada kopi dari bahan batu salak, ada itu. Batu salak dijadikan kopi. Dijadikan kopi. Biji salak jadi kopi. Ya, biji salak biji dijadikan salak jadi kopi, Bu. Maka tosnya. Ya. Mungkin biji salaknya direndam dulu. Direndam atau diolah, saya kurang. Diolah. Makanya hanya Karangasem yang bisa jadi. Yang biasanya kita buang saja, tetapi saja. dari kreativitas dari Karangasem bisa dijadikan kopi seperti itu. Ibu sudah pernah nyicipin? Sudah pernah beli tapi belum pernah coba. Sekali-sekali kalau pameran kan ditawarin itu. Sudah. Kami sudah. Jadi salak juga sekarang bisa bikin wine ya, Bu ya. Wine bisa. Ada keripik, ada manisan dari salak. Baik. Jadi itu yang sudah dipersiapkan dari Karangasem sendiri. Sedangkan untuk IKM UMKM-nya juga sudah dipersiapkan ya. Kita ketahui ya. Kalau Luar biasa sentra ya. tenunnya Karangasem, Iya. Songket, Mendak, Neka. Ibu kan udah itu ke Sidemen, Bu. Sidemen, Ibu diajak sama beliau ke Sidemen, itu Ibu melihat sentra-sentra Songket. Cuman perlu mungkin dijaga bagaimana kebutuhan benangnya, Nika harus hadir koperasi di situ. Baik. Ibu melihatnya seperti Nika. Karena apa? Ketika sekarang kain tenun melonjak, pemasarannya meningkat, penjualannya, langsung benang naik. Nah, kan itu bikin penenun kita kelimpungan juga, kan. Jadi Ibu berharap hal-hal yang begini ya pemerintah mesti turun mengatasi Nika. Bagaimana Jadi pemerintah caranya? hadir juga di Iya, situ. harus hadir di tengah-tengah mengatasi ini. Terutama kan dinas-dinas disperindaknya. Baik. Jadi bagaimana menjaga kebutuhan benang gitu. Kemudian dengan dinas koperasi seperti ini kan Ibu. Sehingga pelaku IKM UMKM ini bisa berproduksi lagi seperti itu. Sebenarnya yang harus kita tiru nih kan sekadiring tenganan ya Bu. Tenganan pegeringsingan. Tenganan pegeringsingan. Jadi kebutuhan benang, kebutuhan pewarnaan, menenunnya, memakainya, semua di situ. Jadi ekonominya kuat di situ. Jadi hulu hilirnya Nika. Jadi dari hulunya penyediaan bahan baku, dari hilirnya pemasarannya. Kalau sudah klop Niki, kita akan kuat secara ekonomi, kita kuat, pelestarian dapat kita lakukan Nika. PKK juga hadir di situ dengan ada program yang namanya usaha peningkatan pendapatan keluarga. Jadi IKM dan UMKM ini kan sejalan dengan program PKK. Jadi di sana tugas PKK apa? Kembali lagi tugasnya yang menggerakkan, mendorong supaya kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang timbul dan muncul dari masyarakat itu mendapat kekuatan. Karena kita niki kan posisi strategis karena kita ini adalah istri-istri dari pejabat tertinggi di wilayah masing-masing gitu nih. Jadi istri bupati, istri wali kota, istri gubernur. Nah, itu PKK sangat erat niki adanya di pemerintahan. Kita bergerak sesuai dengan program-program dan visi dari pemerintahan. Tentunya kita akan menjadi jembatan gitu. Kita menyampaikan apa yang menjadi visi pemerintah ke masyarakat. Dari masyarakat kita menyerap aspirasi, sampaikan kepada stakeholdernya, kan begitu. Jadi di tugas kita PKK gitu. Jadi jangan lagi nanti kalau pengen kopi, ibu PKK mana? Tapi benar kalau tidak ada ibu-ibu yang nempel sekali bahwa ibu-ibu adalah PKK. Jadi kalau tidak ada ibu PKK, bapak-bapak yang rapat nggak dapat konsumsi gitu kan. Iya betul, tetapi tidak sebatas itu. Ruang gerak kita lebih luas dari itu. Iya, Ibu Nuri, saya mau tanya tentang support PKK terhadap keberadaan atau pelaku IKM dan UMKM di Karangasem seperti apa, Ibu? Kami sudah ke UKM, sudah kami jagi ke tempat mereka masing-masing. Terutama yang di Desa Tenganan, Pegeringsingan. Jadi mendengar juga apa yang mereka butuhkan seperti itu, Ibu. Sudah kami support, semoga tenunan ini tambah berkualitas, terutama dari bahannya. Bahan yang utama utama adalah bahan yang benangnya biar lebih bagus, biar hasil rajinnya lebih bagus. Dalam
penceluban benangnya. Kan ada tahapan penceluban yang pertama yang harus lebih dilalui sehingga lebih bagus ya, ada tahapannya pertama, kedua. ada pendampingan seperti itu, Bu ya. Ada. Baik. Kami. Nah, kalau Ibu Chandra sendiri, Bu, ini kalau kita berbicara tentang pasar rakyat yang sudah dilaksanakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana ini sendiri, kemudian responnya sangat luar biasa sekali. Ada harapan dari mereka, Bu, para pedagang, petani ataupun pelaku IKM, UMKM, sering-sering dong, Bu. Nah, itu dia. Bikin lagi dong gitu. Bikin Pasti ya lagi. begitu, Bung. Ini ada pasar rakyat di Jembrana, ya seperti Ibu tadi bilang, sering-sering katanya gitu, karena bisa berbagi dengan masyarakat. Iya. Ya, bagaimana Ibu mengakomodir para pelaku IKM dan UMKM juga di Jembrana, Ibu, saat pandemis seperti saat ini? Ya, kami berterima kasih sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang sudah membangkitkan perekonomian masyarakat dengan pameran Bali Bangkit ya, dan juga mengajak pengrajin-pengrajin kami ikut berpameran. Kulinernya juga. Juga yang itu juga kulinernya kelompok UP2K Jembrana juga ikut mengisi pameran di Kenten Setan kuliner khas Negaroa. Negaroa. Belanja. Dan ini juga program-program dari tim penggerak PKK yang paling nyata, seperti kata Ibu Putri, katakan jangan membuat program awang-awang deh, yang awang-awang, yang program paling nyata aja. Salah satunya adalah program yang paling nyata adalah Aku Hatinya PKK. Itu juga sudah dilaksanakan tentunya di Jembrana ataupun di Karangasem ya. Terasa, Bung, kalau kita nanam kan harapannya menanam yang dibutuhkan di halaman rumah itu, misalnya kalau dekat Parahyangan, dekat Merajan, Sanggar, nikah tanam bunga. Kalau dekat dapur tanam cabai. Oh, cabai tabio 100.000 sekarang harganya. Makanya ketika kalau ibu-ibu yang mengikuti apa yang kami sarankan, itu sekarang nggak susah gitu. Jadi masa tabia mahal? Nggak terasa tuh gitu. Saya orang tiap hari metik di kebun sendiri gitu kan. Nah, ini kan jadi nggak terasa. Kita ayolah itu jangan kita berpangku tangan, tanah-tanah yang kosong di sekitar kita gemburkan, tanemin dia, dan ketika kita merawat tanah itu juga akan memberi hidup dan kehidupan pada kita gitu. Kalau kita tonton aja dia akan semakin mengeras dan tidak memberi manfaat apa-apa kepada kita. Tanah itu menunggu kita gitu loh. Jadi, walaupun di saat pandemi ini sendiri ketika melihat hasil, wah ini cabai saya sudah banyak berbuah, ini bisa menghasilkan ini dengan kreativitas seperti itu. Inovasi, kreativitas ini bisa mendatangkan nggak sih, Bu? Sebelum pandemi kan kita ke kabupaten kota. Yuk Hatinya PKK, kita nanam ini nanam itu. Brek, datang pandemi. Nah, ada laporan dari kabupaten-kabupaten ketika rumah tangga itu mengikuti saran dari PKK untuk merawat halamannya. Wah, Bu, sekarang lagi cabenya, sekarang kami tidak bisa kemana-mana, tinggal metik, bahkan bisa berbagi kepada tetangga. Karena cabenya misalnya punya 5 pohon saja di sekitar dapur, itu kan kita tidak sampai makan cabai sekilo sehari kan. Nah, kalau dibiarin dia akan membusuk. Bagi dengan tetangga. Itu dampak sosialnya juga ada. Kan dampak ekonominya kita tidak perlu mengeluarkan uang membeli lauk, yang penting kita punya beras. Makanya PKK sepakat ketika memberikan bantuan cukup beras, lalu yang lainnya tanam sendiri di rumah. Gitu kan bisa. Kalau halaman saya kan kecil, nggak ada masalah. Ada yang dengan bioponik, kemudian ada dengan pot juga bisa. Iya, tanam itu pot gede, Bung, taruh di 2 pohon cabai, 2 pohon aja. Kalau setiap hari dia merahnya 3-5 biji udah cukup untuk di dapur kita. Masa mau makan cabai 2 kilo sekaligus kan enggak. Ibu Chandra, apa harapan Ibu dengan program-program yang sudah dicanangkan nantinya, Bu? Khususnya untuk di Jembrana ini sendiri, Ibu. Harapannya semoga lebih baik ya. Dan harapannya juga Ibu Ketua
terus membantu di Jemberan. Pasti, karena kita harus bersinar. Ini ada sinyal nih, Ibu Putri sering-sering dong ke Jemberannya seperti itu ya. Iya, Ibu udah muter-muter kayak gangsing Made, jadi ke Jemberan dulu, terus ke timurnya sampai ke Karangasem. Memang harus kita bersinergi. Nanti tinggal jegol lagi ya, Bu. Gitu. Nah, Tari Mekepung ya. Ibu Nur, ini apa harapannya Ibu dengan program yang sudah dicanangkan nantinya, dilaksanakan dan persiapan yang sudah benar-benar dipersiapkan tentunya nantinya? Untuk harapan kami untuk masyarakat Karangasem yang saya cintai, kami harus bersinergi dengan dari provinsi, dari kabupaten, kecamatan, langsung ke desa, lebih bersemangat lagi. Walaupun saat pandemi saat ini, Ibu ya. Baik, Ibu, sebenarnya apa sih Ibu impian Ibu dari selaku Ketua Tim Penggerak PKK sendiri? Walaupun kita mengetahui ini banyak sekali harapan dari seorang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ini sendiri, Bu. Jadi impian Ibu adalah karena Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, impian Ibu, jadi kami dulu jadi tim penggerak PKK seluruhnya dari provinsi, kabupaten, kota hingga ke Dasawisma benar-benar dapat seia sekata satu pemahaman untuk gerak langkah kita bahwa kita ini adalah penggerak. Apapun yang kita dengar sedikit saja dari pengurus PKK, ya kita harus bersama-sama menggerakkan di lingkungan kita. Begitu kita bergerak, masyarakat mampu bergerak, niscaya apa yang menjadi tujuan kita itu menghasilkan, mewujudkan keluarga-keluarga yang punya kecerdasan untuk mewujudkan kesejahteraannya, berbudi pekerti luhur. Itu landasan, itu dasarnya. Sasarannya PKK sebenarnya itu. Agar keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang berdaya, di dalamnya ada insan-insan yang cerdas, yang yang punya loyalitas, dedikasi, budi pekerti untuk bersama-sama membangun daerahnya, membangun bangsa dan negaranya menjadi kuat. Nah itu. Jadi harapan Ibu, sinergitas itu penting. Bergerak kita bersama, satu pemahaman, langkah yang seirama, itu jadi tidak ada yang jomplang, sehingga penggerak ini mampu menggerakkan masyarakat, klop dia untuk apa? Bersama-sama membangun Bali yang kita cintai. Sehingga tujuan apa yang kita inginkan ini segera terwujud. Itu impian, tapi kapan ya terwujud? Jangan sampai Ibu keburu bangun lalu impian Ibu hilang. Baik. Lakukan hal yang kecil untuk menghasilkan hal yang besar. Betul. Itu yang sangat luar biasa sekali. Ibu Putri, Ibu Nur, terima kasih, dan Ibu Chandra juga terima kasih ya. Sama-sama. Kita tunggu lagi ini gebrakan aksi sosial sudah dilaksanakan dari ini sedang Negara sosialisasi. Sosialisasi sudah, kemudian aksi sosial juga sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan nantinya, Ibu. Terima kasih sudah hadir di studio, ibu-ibu yang luar biasa sekali. Saya Made Sukadanekaran, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang piko beking sambilan taler ngerasa yang pakai wahing ulian ulah gumatat gumite neng rana yang piko bate mangkin ngireng api yang mangdegelis megi